Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, semoga sahabat semua sekarang dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan dalam hidup oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini kami akan bercerita kisah kelahiran Nabi Muhammad. Kisah kelahirannya dimulai pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 570 Masehi. Tepatnya adalah pada hari Senin di kota Makkah. Waktu kelahiran Nabi Muhammad ini diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad sendiri. Beliau berkata melalui Abu Qatadah, "Itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan diturunkannya kepadaku Al-Quran pertama kali." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, dan ibunya adalah Siti Aminah bin Wahab. Ayahnya Abdullah merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga Quraisy saat itu. Sementara ibunya Siti Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhrah. Ia adalah seorang wanita yang paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Namun, ayahnya Abdullah meninggal dunia saat ibunya Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Saat sang ibu Aminah mengutus seorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Para ulama menyebut Abdul Muthalib kemudian membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki adat yaitu menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan-perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Badui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum mengaruhi bahasa asing. Dengan demikian, anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialek Arab yang asli serta fasih. Diceritakannya bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Sebelum Halimah terpilih menjadi ibu susuan Nabi Muhammad, di sana mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Nabi Muhammad. Namun sebenarnya rombongan Halimah menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa Nabi Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah rombongan yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui bayi Nabi Muhammad, hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kemudian saat Nabi berusia 5 tahun sudah dikembalikannya ke rumah ibunya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasulullah berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu. Siti Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa, yang meninggal dunia setelah mereka berdua berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, seorang pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudaranya sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Setelah ibunya meninggal, akhirnya Nabi Muhammad harus diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sang kakek dikisahkan memiliki kedudukan yang baik karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad sangat disayangi oleh Abdul Muthalib. Nabi Muhammad kecil pun hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun seakan kebahagiaannya tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian Muhammad kecil kembali kehilangan seorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek Abdul Muthalib, yang akhirnya kembali kepada Tuhannya. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib.
Disebutkan dalam sejumlah syirah bahwa Abdul Muthalib sebelumnya telah mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib, karena Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat diasuh pamannya inilah seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan membawa ajaran Islam pada seluruh umat manusia. Kisah kelarian Nabi Muhammad SAW yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin bernilai istimewa bagi umat Islam. Sebab itulah kita juga mengenal amalan sunnah puasa Senin Kamis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah dan juga pemimpin bagi semua nabi, beliau sering disebut sebagai Khatamul Anbiya. Dengan mengikuti keteladanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga umat muslim terus dapat membaca dan memahami Al-Quran sebagai pedoman agama Islam hingga saat ini dan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena telah mengenal lebih jauh dan lebih dekat tentang ajaran Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, agar kita dapat mendapat suri tauladan dan pastinya mendapat syafaat darinya. Sekian kisah kelahiran Nabi Muhammad yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pengetahuan dan kehidupan kita semua. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.